sini saya akan menjelaskan tentang pengertian IRD dan IGD. Apa itu IRD? IRD atau Identity Relationship Diagram adalah diagram visual untuk merancang basis data yang menunjukkan hubungan antar entitas, atribut, dan relasi di dalamnya. Diagram ini digunakan sebagai model konseptual untuk menggambarkan struktur data secara terstruktur sehingga mempermudah pemahaman hubungan antar data dan suatu sistem. Lalu ada pengertian dari IGD. IGD adalah singkatan dari instalasi gawat darurat, yaitu unit dari rumah sakit yang menyediakan pelayanan medis darurat secara 24 jam. Pelayanan ini berfokus kepada kasus-kasus yang mengancam jiwa atau dapat menyebabkan cacat jika tidak segera ditangani. Menggunakan sistem triase atau prioritas berdasarkan kondisi untuk menentukan urutan penanganan bukan berdasarkan urutan kedatangan. Selanjutnya ada prosedur sistem pendaftaran IGD dimulai ketika pasien datang ke IGD, data pasien dicatat oleh petugas lalu dimasukkan ke dalam sistem pendaftaran bersama waktu masuk dan dokter jaga yang bertugas. Setelah itu, pasien melalui proses triase untuk menentukan tingkat kegawatan dan kategori penanganan. Berdasarkan hasil triase, pasien ditangani oleh dokter jaga yang melakukan pemeriksaan dan mencatat hasil diagnosa. Jika pasien perlu dirawat, sistem juga mencatat data perawatan serta proses administrasi pembayaran yang dilakukan di bagian akhir. Entity Relationship Diagram atau IRD sistem pendaftaran pasien di instalasi gawat darurat rumah sakit. Diagram ini menjelaskan hubungan antara entitas seperti pasien, petugas, dokter, triase, pemeriksaan, dan administrasi. Pertama, entitas pasien punya data seperti ID pasien, nama, NIK, tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin. Satu pasien bisa melakukan banyak pendaftaran, jadi relasinya one-to-many dengan pendaftaran IGD. Petugas bertugas melayani pasien dan membuat rekam medis. Jadi relasi antara petugas dan pendaftaran serta antara petugas dan rekam medis juga one to many. Saat pasien dilakukan penilaian awal di triase IGD yang biasanya one to one per kedatangan pasien. Dari situ, pasien akan ditangani oleh dokter jaga. Satu dokter bisa melakukan banyak pemeriksaan, jadi relasinya one to many antara dokter dan pemeriksaan. Dari pemeriksaan akan muncul status pasien kalau perlu dirawat, datanya masuk ke identitas dirawat, tapi kalau tidak langsung ke pengurusan administrasi. Secara keseluruhan, relasi antara entitas di IRD ini menggambarkan alur lengkap pasien dari data ke IGD diperiksa sampai tahap administrasi dan rekam medis. Lalu selanjutnya ada struktur data entitas dan atribut. Yang pertama ada atribut pasien yang berisikan ID pasien, NIK, nama, tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin. Lalu ada petugas yang berisikan ID petugas, nama, SIP, username, dan password. Lalu ada pendaftaran IGD, ID pendaftaran, ID pasien, ID dokter, ID petugas, waktu masuk, dan tanggal daftar. Lalu ada triase IGD, ID triase, ID pasien, ID tindakan awal, waktu penilaian, dan kategori. Lalu ada dokter jaga, ID dokter, nama, spesialis. Lalu ada pemeriksaan, ID dokter, ID pasien, tanggal pemeriksaan, dan diagnosa. Lalu ada dirawat, ID ruang, ID dokter, ID pasien, diagnosa awal, tanggal masuk, jam masuk, lama dirawat. Lalu ada rekam medis, ID rekap, ID pasien, ID pendaftaran, tanggal rekap, diagnosa akhir, dan tindakan akhir atau DPJP. Lalu pengurusan ADM, ID IDM, ID pasien, ID pendaftaran, metode pembayaran, total, tanggal, dan bayar. Selanjutnya, pada relasi dan kardinalitas, hubungan antar entitas menggambarkan keterkaitan setiap proses dalam sistem. Contohnya, satu pasien bisa memiliki banyak pendaftaran IGD, dokter jaga dapat melakukan banyak pemeriksaan, dan setiap pemeriksaan dapat terhubung dengan proses rawat inap maupun administrasi. Relasi ini memastikan semua alur data saling terintegrasi dengan baik. Terakhir di sini ada kesimpulannya. Diagram ini menggambarkan alur data di unit instalasi gawat darurat atau IGD di rumah sakit secara lengkap, mulai dari pendaftaran pasien oleh petugas, proses triase dan pemeriksaan awal oleh dokter jaga, rekam medis dan kemungkinan dirawat inap, lalu ada administrasi dan pembayaran. Struktur ini mengakomodasi proses pelayanan IGD secara terintegrasi dan mencakup semua aktor utama, di antaranya ada pasien, petugas, dokter, dan sistem administrasi. Struktur
struktur juga telah memenuhi prinsip normalisasi dengan adanya entitas terpisah, relasi yang jelas, dan atribut kunci atau primary key yang unik di antara masing-masing entitasnya.